Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 praktikum pembelajaran mesin KSRC akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Perancangan Model dengan Model Linear Regression pada Studi Kasus Promosi di PT XYZ. Perkenalkan untuk anggota kelompok kami ada Tri Murnianingsih dengan NIM 038, kemudian ada saya sendiri, Jeli Kurnilia dengan NIM 083, ada Nathanael Octavianus dengan NIM 107, ada Putri Duratul Sophia dengan NIM 116, dan terakhir ada Pandra Insani Putra Azwar dengan NIM 137. Kemudian untuk bagian pendahuluan akan dilanjutkan dan dijelaskan oleh Putri Duratul. Saya akan menjelaskan di bagian pendahuluan. Suatu perusahaan tentunya menghadapi tantangan dalam meningkatkan penjualan produk. Banyak upaya yang bisa dilakukan demi meningkatkan penjualan. Dalam kasus ini, kami mengambil model linear regresi yang digunakan berupa metode ordinary list, squares, Loss, dan regression. Dengan fokus utama menggali hubungan kompleks antara variabel-variabel seperti pendapatan, pendapatan biaya, promosi, jumlah outlet, laju pertumbuhan penduduk, jumlah pesaing, dan income terhadap penjualan di berbagai outlet. Kasus ini mempertimbangkan pengimplementasian strategi promosi untuk sejumlah barang dagangan melalui pemodelan regresi berganda. Selanjutnya, tujuannya dari data ini mengetahui mengenai multiple linear regresi dan mengetahui pendapatan pengaruh biaya promosi, jumlah outlet, laju pertumbuhan penduduk, jumlah pesaing, dan income terhadap penjualan dari beberapa outlet. Selanjutnya saya serahkan kepada Pandra. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Pandra Insani Putra Zuar dengan NIM 121450137. Metode yang kita gunakan untuk praktikum kita kali ini yaitu yang pertama ada model linear regresi, metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen. Adapun metode yang kedua kita menggunakan metode ordinary least square atau OLS. Nah, OLS ini itu untuk mengestimasi parameter model regresi. Metode yang ketiga itu kita menggunakan model Ridge. Metode ini tuh yang digunakan untuk mengurangi overfitting dan meningkatkan kualitas model dengan memasukkan pembobotan kepada atribut yang tidak relevan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang flowchart pada praktikum kali ini. Yang pertama kita mulai, terus kita import library-nya yang pertama, terus kita membuat dataset dan data frame-nya, terus kita menghitung korelasinya, terus kita tampilkan melalui head map. Selanjutnya kita tuh mengcompare atau menghitung independent variable dan dependent variable-nya itu menggunakan scatter plot. Nah, selanjutnya kita mempersiapkan datanya untuk regresi. Selanjutnya kita membuat model menggunakan multilinear regression. Terus kita spin datanya dan membuat model model prediction-nya itu menggunakan data train. Selanjutnya kita menghitung menghitung errornya. Terus kita membuat percabangannya di sini. Ketika jika errornya tinggi, maka kita cek multikolinearitasnya itu menggunakan risk regression. Setelah kita cek multikolinearitasnya itu udah kita cek menggunakan risk regression, maka kita cek koefisien atau slope-nya itu menggunakan metode OLS. Dan akhirnya program pemrograman pun selesai. Nah, jika error height-nya itu tidak tinggi atau tidak error itu tidak tinggi atau tidak ada error, maka pemrograman ini pun selesai. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan yang bakal dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk pembahasannya pada praktikum kali ini kita membahas mengenai multiple linear regression. Untuk yang pertama, kita perlu mengimport dulu library yang akan kita gunakan. Eh, untuk kali ini kita menggunakan Pandas, NumPy, lalu Matplotlib, dan Seaborn. Setelahnya, eh,
kita lakukan pemodelan terhadap variabel-variabel eh, independen dan dependennya. Seperti, lalu dilakukan pemodelan untuk matriks korelasinya. Untuk matriks korelasi semakin tinggi nilainya atau mendekati satu, berarti berarti korelasinya juga semakin tinggi. Bisa dilihat pada layar bahwa eh, korelasi dari nilai promosi dengan dari penjualan dengan income itu maaf boleh lebih ke bawah. Promosi dengan pesaing itu ada di angka 0,8. Lalu pada outlet dan penjualan itu ada di 0,9. Itu berarti bahwa nilai korelasinya semakin tinggi. Selanjutnya ke bawah lagi, mohon maaf. Selanjutnya plotting datanya dengan scatter plot. Untuk di untuk linear regresi kita pastinya menggunakan variabel dependen dan variabel independen. Eh, di sini kita menggunakan variabel income dan penjualan. Ini hasil scatter plot untuk variabel income dan penjualan. Selanjutnya untuk variabel promosi dan penjualan. Di sini bentuknya tersebar di angka 2, range promosinya 20 sampai 55, tetapi lebih banyak di sebaran 20 sampai 30, lalu menaik hingga paling tinggi itu ada di 320. Selanjutnya untuk variabel outlet dan penjualan. Ini bentuk dari sketsa plotnya. Lalu untuk variabel laju penduduk dan penjualan. Ini untuk hasil sketsa plot dari laju penduduk dan penjualan. Selanjutnya variabel pesaing dan penjualan. Lalu membuat splitting feature variable dari variabel penjualan penjualan dan daerah. Ini hasil dari splitting feature variabelnya. Lalu selanjutnya membuat tren data dan data variabel tren dan variabel tesnya. Kita bagi datanya menjadi dua, lalu dibuat regresi model dan fitting modelnya. Lalu dibuat making prediction atau model prediksinya. Lalu dibuat juga model evaluasinya. Model evaluasinya terdiri dari MSE dan MAE atau mean squared error sama mean absolute error. Untuk hasil dari mean squared errornya sebesar 262,561. Lalu untuk hasil dari mean absolute errornya sebesar 14,528. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nathanael. Izin masuk sebelumnya. eh, Kali ini saya akan menjelaskan untuk yang pembahasan dengan OLS. Sebelumnya ini kenapa kami menggunakan OLS dan Rich Regression, karena tadi sesuai dengan flowchart yang telah dijelaskan oleh teman kami Pandra dan juga dijelaskan oleh Nia bahwa nilai MSE dan MAE kita tuh untuk data kali ini itu terlalu tinggi, di atas 200 dan tadi di atas 7 MAE-nya. Maka dari itu kita perlu melakukan pengecekan koefisien dan eh, apa namanya eh, penambahan metode lagi yang itu ridge regression untuk eh, melihat sejauh mana gitu eh,
variabel-variabel dependen dan independen tadi itu berhubungan gitu. Nah, kemudian di kali ini yang pertama itu kita akan mengecek dulu koefisien dan slope dari metode OLS yang dapat dilihat bahwa ini kan kita menggunakan regresi linear berganda gitu. Nah, makanya yang dapat dilihat di sini salah satu hal yang penting adalah itu ada just R squared-nya itu bernilai 0,928. Artinya koefisien koefisien dari OLS regression ini eh, bernilai 0,928 yang tandanya itu seperti ini. Itu tuh maksudnya 0,98 adalah jadi dari data data independen variabel independen itu dapat menjelaskan atau berhubungan dengan variabel dependen itu sejauh 92,8% gitu. Dan untuk koefisiennya dari slope-nya dan slope atau koefisien dari eh, model kali ini itu bernilai 50,12. Itu dapat lihat di hasil dari summary dari OLS regressionnya. eh, Artinya beta satunya itu bernilai 50,12. Untuk selanjutnya boleh lanjut, Pandra. Nah, untuk eh, metode regression ini itu dipakai tadi. Kenapa? Karena untuk mengatasi masalah yang hubungan tadi antara variabel independennya atau multikolinearitas. Nah, multikolinearitas itu terjadi karena tadi ketika ada dalam model itu korelasi antara variabel independen itu sangat tinggi. Contohnya yang tadi eh, yang disebutkan oleh Nia itu seperti dari eh, variabel apa namanya variabel contohnya variabel penjualan dengan variabel promosi itu nilainya nilai korelasinya 0,92 itu yang artinya sangat tinggi banget sehingga yang pasti terjadi ada multikolinearitas di dalam data dan model kali ini kayak gitu. Makanya dibutuhkan eh, melakukan regresi ridge regression. Boleh lanjut lagi Pan ke yang ridge regression bawah. Nah, ini adalah ridge regressionnya. Yang pertama, kita pasti bakal harus mengambil harus mengimport fungsi ridge-nya dulu untuk melakukan ridge regression. Lalu standard scaler ini digunakan untuk normalisasi data, ya normalisasi data dengan em, metode standarisasi data. Kemudian ada mean squared error-nya untuk yang hitung MSE-nya. Kemudian ada apa namanya, ada R2 R2 skornya itu ya untuk nilai R squared-nya gitu. Kemudian dilakukan normalisasi data dengan tadi yang standard scalar-nya, kemudian diambil nih alpha 1 untuk eh, bangun model rich regression-nya, kemudian dilatih rich model itu dengan data train, kemudian dilakukan prediksi itu menggunakan data 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 testnya seperti itu. Kemudian untuk yang evaluasi juga menggunakan evaluasi model menggunakan data testnya. Pas ketika dicek didapatkan nilai MSC itu sudah mulai menurun dari yang tadi didapatkan 151,24 dan kemudian R squared-nya R ya nilai R squared-nya itu ini di angka 75% seperti itu. Kemudian untuk plotnya bisa dilihat Pandra bawah. Nah, ini sudah keluar lagi Pan dikit Pan untuk yang visualisasi plot rich regression. Nah, ini untuk yang ini itu bernilai alpha alpha sama dengan satu yang artinya sejauh mana data data hasil prediksi itu hampir mendekati dengan data aktualnya seperti itu. Menggunakan rich regresi ini. Selanjutnya kesimpulan akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Jeli Kurnia. Oke, dari semua langkah-langkah yang sudah dilakukan, kita dapat mengambil kesimpulan yang mana hasil eksperimen menunjukkan bahwa model OLS memberikan hasil yang cukup baik dengan MSE sebesar 73,277 dan MAE sebesar 7,079. Namun pada model ridge regresi juga memberikan hasil yang menjanjikan dengan MSE sebesar 139,6586 dan R square sebesar 0,773. Kemudian, tingkat pendapatan memiliki peran penting dalam mempengaruhi penjualan di outlet-outlet. Semakin tinggi tingkat pendapatan, maka semakin besar juga kemungkinan
peningkatan penjualan karena konsumen memiliki daya beli yang lebih tinggi. Kemudian, jika semakin banyak outlet yang tersedia, maka semakin besar juga peluang untuk meningkatkan total penjualan. Pertumbuhan penduduk yang tinggi seringkali berhubungan dengan peningkatan penjualan karena ada lebih banyak konsumen potensial. Pesaing di pasar juga mempengaruhi penjualan. Saat jumlah pesaing meningkat, maka perusahaan harus meningkatkan strategi pemasaran dan promosi. Dan yang terakhir, kenaikan pendapatan individu dapat meningkatkan daya beli masyarakat, berpotensi mendorong peningkatan penjualan produk atau layanan yang ditawarkan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan dan jelaskan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.